Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa setiap hari memberikan kami firman-Mu. Buat kami menerima firman-Mu Tuhan, kebenaran yang memerdekakan kami dari cara berpikir yang lama. Kami bersyukur karena firman-Mu itu jaminan dalam hidup kami. Buat kami mempercayainya karena firman-Mu adalah ya dan amin. Urapi setiap kami Tuhan, beri kami hikmat pengertian yang daripada-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan dibangun di atas dasar firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya coba men-sharekan tentang berpikir berbeda dari Roma 12 ayat 2. Semua udah tahu ya, tapi saya mau ambil yang ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini dikatakan berubahlah. Jadi kita harus berubah di dalam pembaruan budi, berubah di dalam pembaruan pikiran. Nah, untuk itu, untuk kita dapat mengalami perubahan, yaitu dengan terus-menerus memperbarui pikiran. Ini saya sharekan untuk khususnya untuk orang-orang yang sudah lahir baru gitu ya. Yang sudah lahir baru. Ketika kita lahir baru itu kita mengalami pembaruan yang langsung di roh kita. Jadi kita sebagai manusia roh, nah kita ini harus mengerti bahwa kita punya semua dasar pikiran yang lama. Nah dasar pikiran yang lama itu harus terus menerus diperbaharui. Karena hidup kita ini harus disesuaikan dengan firman. Bukan firmannya yang menyesuaikan kita ya, tapi hidup kitanya nih harus sesuai sama firman terus menerus. Jadi hidup kita ini dipimpin oleh firman Tuhan. Kita tahu bahwa di firman Tuhan itu mengandung kuasa. Kuasa Tuhan itu ada dalam firman. Jadi kalau kita benar-benar mau mengalami perubahan, maka kita harus memperbarui pikiran. Nah, kita tahu bahwa Allah itu memberikan kita pilihan. Apakah kita sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan baru, yang sudah diselamatkan, apakah kita ini mau tetap tinggal dalam kebodohan dengan mempercayai dustanya iblis, dustanya setan. Setan kan memakai dusta, dia bapa segala dusta, mendustai kita dengan hal-hal yang mungkin ketika manusia lama kita terima. Ya, waktu kita masih kecil sampai kita dewasa sebelum kita mengenal firman, itu ada hal-hal yang secara logika memang benar gitu ya, secara logika memang benar gitu ya. Tetapi secara firman belum tentu benar. Nah itu kita didustai iblis dengan perkara-perkara itu. Tapi setelah kita ngerti bahwa kita menerima firman, maka kita harus memperbarui akan pikiran kita dengan firman Tuhan. Jadi kita harus pilih, tetap tinggal dalam kebodohan atau kita mau diterangi kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Nah kalau kita menerima kebenaran firman Tuhan, terima nih ya, kita dengar firman. Tapi kan kita ada yang sekedar dengar firman, sekedar ya sudah. Saya juga dulu pertama-tama juga gitu. Ya sudah ngerti, ya sudah tahu. Tetapi yang namanya menerima. Jadi benih itu diterima oleh kita, masukin dalam tanah hati kita ya. Tanah hati kita minta supaya tanah hati kita ini merupakan tanah yang gembur. Gampang untuk benih itu tertanam ya, jadi bisa bertumbuh. Menerima kebenaran firman Tuhan itu membutuhkan sesuatu. Kita terima kebenaran firman, membutuhkan suatu itu apa? Yaitu memperbaharui pikiran kita, memperbarui, pembaharuan pikiran gitu ya, perlu gitu ya.
Nah, Allah ingin kita ini berpikir berbeda. Kenapa kita berpikir berbeda? Karena dulu itu kita percaya akan apa yang gampang sekali percaya ya. Saya termasuk orang yang gampang percaya. Dulu nih saya gampang percaya. Orang ngomong ini iya ya, orang ngomong itu iya. Bahkan kalau itu juga orang yang tidak berpendidikan ngajarin saya apa, saya percaya, saya lakukan gitu tuh. Nah seperti itu tuh. Tapi setelah kenal Tuhan, kita punya firman yang mengajarkan kita, maka saya belajar untuk melepaskan itu semua. Ya kita harus berpikir beda. Karena apa? Di dalam firman itu ada kuasa untuk mengubahkan. Ketika Tuhan berfirman maka semua jadi. Tuhan ngomong apa? Semua jadi. Segala yang ada diciptakan dari yang tidak ada, yaitu dari firman Tuhan. Jadi kalau kita mau berpikir berbeda, kita pembaruan pikiran, kita percaya. Seperti misalnya firman yang berkata gini, beranjaklah, ngomong sama persoalan kamu, beranjaklah ke dalam laut gitu. Pikirkan kalau kita percaya maka gunung pun, hambatan apapun bisa terjadi, cepat atau lambat. Jadi yang penting firman itu adalah ya dan amin, dan kita lepaskan kita melepaskan hal-hal yang ilahi, yang supranatural yang ada dalam firman itu dalam hidup kita. Terima firman, percaya, kita lepaskan. Aku percaya Tuhan, aku lepaskan. Karena di dalam firman itu ada kuasa. Dan untuk firman itu ya dan amin, kita itu harus punya dan mengerti bahwa ada iman, ada pengharapan. Jadi yang kita tahu dalam firman ada iman, ada pengharapan. Makanya jaminan daripada Tuhan memberikan kita firman adalah kita terus untuk iman, untuk beriman, percaya dan berharap. Jangan sampai ketinggalan. Iman, pengharapan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kita dahulu kalau kehidupan kita ini dikuasai oleh hal-hal jasmani. Nah sekarang kita belajar sebagai manusia roh ya, kita belajar beralih pada kehidupan yang dikendalikan oleh karena hal-hal yang ilahi. Kehidupan yang dikendalikan oleh kuasa firman, kehidupan yang dikendalikan oleh hal-hal supranatural. Ini kita harus mempercayai hal-hal supranatural. Masanya karena kuasa gelap juga melepaskan hal-hal supranatural. Kita harus bisa membedakan apakah itu supranatural yang dari Tuhan atau bukan. Kita harus punya firman, kita harus mengerti firman, kita harus tahu banyak tentang firman. Karena kita harus tahu bahwa hal-hal supranatural ya itu bisa terjadi kalau kita mau berpikir berbeda. Kalau kita enggak berpikir berbeda enggak bisa. Apapun yang kita dengar dari khotbah-khotbah, dari firman-firman, kalau pikiran kita enggak berubah, itu sulit sekali untuk mempercayai hal-hal yang supranatural gitu ya, yang supranatural. Ya belajarlah, perlu waktu, perlu latihan untuk mempercayai firman. Tapi kita tetap tanamkan dan putuskan. Aku percaya akan firman. Firman Tuhan ya dan amin. Aku percaya ada kuasa dalam firman. Jika Tuhan melepaskan firman, maka kuasa yang menyertai firman itu akan terjadi. Dan aku tetap percaya, aku mau lihat, aku mau lihat, aku mau lihat. Jangan sekedar kita lihat kenyataan, lalu hati kita dikuasai ketakutan. Lihat kenyataan, lalu pikiran kita menguasai, lalu kita jadi takut. Belajar saudara, saya ngalamin hal-hal itu dengan ketakutan saya ya. Nah, kita tahu bahwa cara berpikir kita mengendalikan setiap aspek hidup kita. Setiap aspek hidup kita, ketika kita coba kita renungan, ketika kita takut, aspek hidup kitanya dikuasai oleh ketakutan.
cara berpikir kitanya gimana? Takut otomatis menguasai gitu ya, otomatis menguasai saudara. Nah, kita harus berubah. Hadapkan setiap hal-hal yang kita ngerasa, waduh, gitu ya. Cepat Tuhan ingatkan saya akan firman-Mu apa gitu ya. Kita harus punya banyak firman. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Jadi kita harus tahu cara berpikir kita benar-benar dapat mengendalikan setiap aspek hidup kita. Misal kita ajak teman-teman makan, ayo makan, minum. Tapi kitanya cara berpikirnya, ada duit saya cukup tidak gitu ya. Duit saya cukup tidak ya. Boro-boro mau menikmati makanan saudara. Karena cara berpikir kitanya beda gitu tuh. Berpikir bedanya kita pakai cara berpikir yang lama. Ada enggak cukup. Sudah berpikir dulu, sudah takut dulu. Jadi pikirannya fokusnya tuh takut kurang seperti itu. Nah, jadi kita harus mengubah pikiran kita ya. Kalau kita mengubah pikiran kita, maka kita bisa mengubah hidup kita. Dahulu hidup saya seperti ini, tapi setelah saya jadi anak Tuhan, katanya Tuhan datang dalam hidup saya memberikan hidup, dan hidup itu yang berkelimpahan. Kalau kita tidak mau percaya akan firman Tuhan, tetap saja hidup kita sama, tidak berubah. Tetapi kalau kita tahu firman Tuhan ngomong, Tuhan datang dalam hidup kita, hidup itu adalah kelimpahan. Tuhan kelimpahan apa? Tentunya kelimpahan hal-hal yang ilahi, yang dari Tuhan. Kita bisa merasa cukup. Saya bersyukur orang tua saya kan belum jadi anak Tuhan waktu itu. Tapi mereka entah bagaimana, saya juga nggak ngerti, mungkin hatinya atau gimana gitu, hati nuraninya nggak tahu gimana gitu ya. Dia selalu ngajarkan apa-apa gini, anak sekolah, kuliah, saya kuliah, sudah itu adik saya yang tahun depannya kuliah lagi, yang tahun depannya kuliah lagi, 3 tahun berturut-turut. Sedangkan hidup keluarga saya ini keluarga cukup saja ya. Tapi papi selalu bilang gini, ya sudah, bahasanya orang tua zaman dulu nih, ngomongnya gini, ya sudah pokoknya kalau rezekinya kamu, maka yang papi lagi apa ya itu tuh ya, lagi minta itu bisa dapat. Ya sudah, dalam saya ngerti ya, udah Tuhan, sekedar Tuhan aja waktu itu kan saya kan belum ngerti bener. Ya Tuhan, pokoknya saya mau kuliah Tuhan. Ya pokoknya kalau Tuhan kasih berarti saya kuliah. Saya bilang itu. Keluar saudara, keluar. Itu rezekinya saya, rezekinya saya kata papi. Dalam perjalanan mau kuliah, di tengah-tengah kuliah, tanpa setahu saya, papi saya nggak bisa membayar apa ya itu tuh, uang kuliah apa gitu tuh di tengah-tengah tuh. uang semester gitu ya, nggak bisa gitu ya. Dengan diam-diam papi saya menjual sepeda yang ada di rumah, menjual sepeda. Saya nggak tahu tuh, jual sepeda tanpa takut bahwa nantinya gimana, tanpa takut. Mami saya juga tanpa takut, percaya aja sama papi saya. Saya pulang waktu pulang ke rumah saya lihat sih sepeda nggak ada. Iya buat bayarin kamu. Lah sih, jadi gimana kata saya itu ya. Tapi papi saya bilang gini, nggak apa-apa, nanti juga ada lagi. Itu pemikiran papi saya. Oh begitu. Suatu saat mami saya kan dagang. Mami saya membutuhkan uang untuk tambahan modal. Walaupun kita ini ada di satu usaha truk, tapi kita ini tidak menggantungkan hidup kita di perusahaan yang bersama gitu ya, enggak. Nah, mami saya butuh modal. Wah, kata mami,
butuh modal nih. Gimana kata saya tuh, papi nggak bisa nambahin modal. Terus lalu mami saya bilang gini, udahlah mami pinjem aja. Nggak apa-apa Tami, pinjem tuh katanya. Nggak apa-apa. Bahkan mami saya pernah gadai, tapi saudara saya, ipar saya kerja di Bank Indonesia. Telepon ke mami, kamu kenapa gadain barang gitu ya? Terus kata mami saya, iya saya butuh tambahan modal. Oh kayak gitu ya, ya sudah nggak apa-apa aja. Ya nggak apa-apa, pokoknya nanti setelah ini saya bisa bayar. Dengan berani mami bilang saya nanti bisa kembalikan uangnya. Puji Tuhan saudara, itu berlalu. Nah saya lihat setelah saat-saat ini, saya lihat dibandingkan hidup saya yang sekarang nih. Saya lihat betapa tidak punya apa-apa yang diandalkan. Tapi anugerah Tuhan membuat saya mengerti pemeliharaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Sekarang tidak ada Tuhan kasih jalan, boleh pinjem ke sini, pinjemlah ke sini. Tapi dengan iman dan pengharapan, istilahnya buat kalau anak Tuhan ya, bahwa nanti bisa membayar, Tuhan akan berikan, dan itu terjadi. Nah selanjutnya adik saya lancar kuliah, adik saya yang ketiga juga lancar kuliah. Mami saya yang zaman dulu ya anaknya antara anak ketiga dengan keempat ada beda usia, jadi bisa bernafas, istilahnya orang tua tuh bisa nafas dulu kata. Soalnya orang tua saya nggak bisa ngasih modal untuk dagang, cuma bisa ngasih modal untuk kamu harus sekolah pandai. Jadi saya tuh pengennya tidak mengecewakan orang tua saya dalam hal sekolah. Istilahnya saya cari sekolah yang bisa cepat kerja gitu. Walaupun itu bukan kesukaan saya sebenarnya. Cuma waktu itu nggak ngerti sih. Maklum lah nggak ngerti ya. Jadi kita nih harus mengubah pikiran kita supaya kita ini bisa mengubah hidup kita. Hidup saudara bagaimana sekarang? Saudara kalau ingin berubah di dalam hidup, ubah cara berpikir saudara. Ubahnya dengan apa? Dengan pembaruan pikiran. Pikirannya dibarui dengan apa? Dengan firman. Dengan firman. Dan percayailah, firman Tuhan ya dan amin. Ada kuasa yang di dalam firman Tuhan. Kita tahu ketika kita terima firman, itu ada iman dan ada pengharapan yang akan membawa kita untuk melihat apa yang Tuhan katakan, bahwa seperti yang Tuhan mau itu jadi ya. Nah sekarang kalau kita nih ya pengen memperbarui atau merenovasi pikirannya, kita bayangkan seorang pekerja bangunan itu harus meruntuhkan, mau renovasi rumah nih misalnya, renovasi rumah. Merenovasi rumah. Nah, itu ada hal-hal yang harus diruntuhkan. Tembok-tembok lamanya harus diruntuhkan, harus menyingkirkan itu lantai-lantai yang rusaknya. Proses itu memakan waktu. Kemarinnya saya kehilangan anjing, saudara. Kehilangan anjing. Dari dulu saya sudah berpikir seperti ini. Kenapa ya itu enggak ditutup antara sebelah sini sama sebelah sini, pengennya ditutup supaya anjing itu jangan lari ke sebelah sini, jangan lari ke sebelah sini, sebab di sini suka ada tamu dan ada enggak bisa ngejamin bahwa anjing enggak keluar melalui celah di situ. Nah, saya bersyukur ya. Semua yang Tuhan izinkan terjadi mendatangkan kebaikan. Saya kepengen itu. Cuma saya berpikir ada kebutuhan lain yang perlu untuk daripada membuat itu. Anjing hilang, jadi saya berani ngomong sama suami saya. Nih ya, saya kepengen ini, dan tiba-tiba saya ingat apa ya namanya, BRC atau apa gitu ya. Dibikin itu cuma berapa biji, bikinlah kata saya tuh ya. Dibikin, akhirnya suami saya mikir-mikir, ya sudah dibikin. Nah, waktu mau dibikin tentunya itu sama aja merenovasi. Ada hal-hal yang
jelek harus diberesin, Dan sekarang kalau sudah jadi kelihatannya bagus. Nah, begitu juga kita. Renovasi pikiran kita ini membutuhkan proses waktu. Tetapi kalau kita tahu setelah direnovasi maka kelihatan lebih baik, lebih bagus. Nah, kalau kita merenovasi pikirannya terus menerus, alangkah luar biasanya. Akan terjadi perkara-perkara yang luar biasa ya. Pikiran kita ini rumah ya, rumah ini pikiran kita ini rumah. Terus firman Tuhan itu pekerja bangunannya. Nah, si firman Tuhan itu masuk ngeberesin, yang lama dibuang, masuk lagi, yang lama dibuang. Terus menerus, jadi akan luar biasa sekali ya. Jadi semakin kita merenungkan firman Tuhan, memasukkan firman Tuhan, maka kita ini meruntuhkan cara pikir yang lama, membangun yang baru. Saya ingat waktu baru belajar firman, begini istilahnya ada substitusi. Jadi pikiran ini nggak bisa tengking dalam nama Yesus pergi, nggak bisa. Pikiran ini pikiran yang lama buang, ambil yang baru. Pikiran lama buang, ambil yang baru. Selalu disubstitusi. Begitu cara kerjanya ya. Jadi kita harus tahu bahwa cara pikir yang lama harus terus-menerus dibuang. Butuh waktu, tidak apa-apa ya, butuh latihannya. Nah, apa yang kita renungkan tentang diri kita, akhirnya itu akan bermanifestasi. Kita renungkan tentang apa? Kalau kita renungkan tentang takutlah nggak jadilah, nggak jadi. Itu saya saudara, saya tuh gitu. Terlalu banyak hal yang ditakutkan karena waktu kecil itu sering diomongin ya. Jangan ini, jangan itu. Serba jangan. Iya. Jadi lama-lama saya tuh gaul sama itu nanti dulu. Serba seperti itu saudara. Kita lihat Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Saya paling tidak suka kalau disuruh tergesa-gesa. Paling bingung, tambah bingung. Udah orangnya bingungannya tambah bingung gitu ya. Rancangan orang rajin. Sekarang saya lihat nih, papi mami saya rajin saudara. Bangun pagi sudah menyiapkan usaha gitu ya. Pagi-pagi sekali sebelum pembantu itu papi saya sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tekun, ulet, rajin, pokoknya istimewa pokoknya buat saya. Ya. Rancangan orang serajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Kenapa? Rajin karena berharap yang baik. Coba kalau orang yang berharap yang baik pasti kepengennya ya rajin. Itu dikerjakan karena mengharapkan hal-hal baik. Fokusnya itu pasti baik. Konsentrasinya nanti pasti baik. Kebaikan. Tapi orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Saya sering kali ngomong, aduh, kata saya tuh, jangan buru-buru coba, apa-apa buru-buru. Nah sekarang kalau sudah buru-buru, tuh lihat jadinya seperti itu. Saya sering kayak gitu saudara. Karena gemes gitu tuh ya, ngomongin gak nurut, nah tuh jadinya kayak gitu. Udah dibilangin jangan tergesa-gesa, apa gunanya coba sekarang. Nah sekarang ya tak pikir-pikir, iya orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami. Kenapa tergesa-gesa? Karena nggak punya, jadi pengen ngejar yang itu tuh. Tapi dia tahu supaya jangan kurang, jadi fokusnya kurang aja, fokusnya itu kurang. Itu nggak bisa seperti itu ya. Kita tahu bahwa kalau orang yang rajin itu selalu berpikir, ya selalu melihat berbagai hal itu dari sudut pandang more than enough, lebih dari cukup. Ya Tuhan ini ada padaku, aku mengucap syukur Tuhan, aku mau kerjakan yang ini, aku mau kerjakan ini, aku mau kerjakan bagianku. Kayak gitu. Kalau orang yang tergesa-gesa, konsentrasinya, aduh saya pengen ini ya, tapi saya nggak ada, bisa nanti kerjain. Nah seperti itu akan kekurangan. Jangan tergesa-gesa. Kerjakan rajin gak apa-apa, tapi jangan tergesa-gesa. Banyak hal tergesa-gesa, salah langkah. Kadang-kadang haleluya gitu ya. Haleluya. Tergesa-gesa salah langkah ya. Nah, sikap
itu ya, sikap pada orang yang tergesa-gesa, yang konsentrasinya pada keinginan karena tidak punya, karena kekurangan itu tuh menyiratkan, terpenjara secara mental dan emosi. Saya perhatikan hidup saya gitu ya, waktu masih kecil juga, masih remaja juga, sebelum menikah lah, pokoknya saya kalau cerita dulu. Saya lihat orang tua saya gitu ya, tidak pernah tergesa-gesa, kecuali satu. Papi saya itu tergesa-gesa kalau ada anak yang sakit. Kalau ada anak yang sakit, papi saya tuh langsung sigap. Lebih sigap daripada mami. Langsung anak dipeluk, dia bilang begini, nanti sembuh. Panasnya nempel ke papi, tidak apa-apa, nanti sembuh. Terus papi jalan-jalan kemana. Seperti itu, dan saya sangat-sangat kehilangan hal itu. Semua anak-anak dari keluarga saya sangat kehilangan. Karena merasa pelukan seorang ayah itu benar-benar membuat tenang gitu tuh, tenang. Makanya begitu saya waktu kuliah, ketika saya pertama kali kuliah, padahal udah umur berapa tuh kuliah ya, pulang ke rumah, pulang ke Cirebon, mau balik lagi ke Jakarta, apa yang terjadi? Nangis melulu. Adik saya yang laki juga seperti nangis melulu. Kenapa? Karena kehilangan sementara jauh daripada papi. Papi lu pikirannya tuh bukan mami. Gak tahu saya kayak gitu ya. Mungkin mami galak sih, mami galak gitu ya. Nah, pikiran yang terpenjara itu ya pada apa yang kurang, yaitu pola pikir pada apa yang tidak dimilikinya. Misalnya gini saudara, orang terpenjara gini, terpenjara keinginannya bukan kebutuhannya. Kalau kebutuhan sih memang harus didahulukan, tapi keinginan, aduh saya pengen ini ya, tapi saya nggak punya, tapi saya harus keluar duit. Tapi ya bagaimana kalau keluar duit nanti kurang. Seperti itu, maju mundur gitu tuh. Kalau perlu sih didorong, dipus, suruh maju gitu ya. Nah seperti itu pola pikirnya. Seperti kalau Ibu Iin bilang, kemarin tuh saya lihat tuh, enggak punya mental kemiskinan, mental kekurangan. Jangan seperti itu saudara. Seperti yang cara berpikir kita itu akan mengendalikan setiap aspek hidup kita. Jadi kita enggak boleh seperti itu ya. Kalau punya mental kurang korbannya, itu kita tidak pernah bisa mensyukuri apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Tuhan telah lakukan bagi kita. Tuhan firman-Nya bilang semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Semua mendatangkan kebaikan. Berarti semua hal yang enggak enak pun harus kita tahu bahwa itu mendatangkan kebaikan. Dan kita harus berpikir, ya Tuhan, aku percaya itu mendatangkan kebaikan ya. Anjing hilang mendatangkan kebaikan, saya harus bersyukur. Jadi saya bersyukur dan benar apa yang saya mau bisa terjadi gitu ya. Mengucap syukur aja pokoknya. Saya cuma ceritanya anjing melulu saudara, sorry. Nah sekarang kalau kita nih Roma 8:28. Nah kita tahu sekarang, jadi kita nih sadar nih, iya ya, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi tidak dalam hal senang saja, tapi suka duka segala sesuatu. Enak nggak enak gitu ya, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita harus belajar memaksakan, kita harus mikir tentang kebaikan Tuhan ya. Kita harus lihat juga Filipi 4:8. Jadi ini yang harus diputuskan ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi dipaksakan untuk kita memutuskan, ini nggak benar nih, saya harus mikir yang benar. Ini
tidak baik, memberikan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Saya harus berpikir yang mulia terus menerus. Untuk kita ini memutuskan untuk memikirkan hal-hal baik saja, sengaja ya, sebagai tindakan iman. Kenapa sebagai tindakan iman? Karena Tuhan yang ngomong. Jadi saya percaya, maka saya melakukan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, karena saya percaya. Sebagai tindakannya saya mau paksakan pikiran saya untuk memikirkan hal-hal yang baik. Terus kalau kita menghadapi akan keadaan-keadaan yang tidak enak, nyatakan firman Tuhan atas keadaan-keadaan itu. Karena kasih karunia Tuhan adalah perkenanan bagi kita. Jadi Tuhan berkenan kalau kamu seperti itu. 2 Korintus 12 ayat 9, ya, ini ayat terakhir. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukup kata Tuhan. Jadi kamu tuh dikasih perkenanan, cukup segitu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ketika kita lemah, kita bersandar pada Tuhan. Tuhan bilang, kamu diberi perkenanan, yuk kita perkatakan firman Tuhan atas setiap keadaan-keadaan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita menyandarkan pengharapan kita, rasa aman kita hanya pada Tuhan, pada firman yang Dia berikan pada kita. Itu saja, Tuhan berkati. Ya, kita belajar untuk mengubahkan cara berpikir kita supaya benar-benar cara berpikir Kristus itulah cara berpikir yang paling benar. Jadi apa yang baik, apa yang benar, mendatangkan sukacita, mendatangkan sesuatu perkara yang luar biasa, itu yang kita pikirkan. Jadi yang jelek-jelek kita buang ya. Benar-benar kita minta sama Tuhan supaya Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kita suatu pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah pikiran yang sangat luar biasa. Jangan memikirkan kehendak diri sendiri ya. Cari kehendak Tuhan, cari pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah apa tadi diterangkan? Apa yang baik, coba ditayangkan. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, dan apa yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang dipikirkan adalah semua yang benar, semua yang mulia. Jadi kalau kita mendengar sesuatu, kita cek dengan Filipi 4 ayat 8. Apakah yang saya dengar itu benar enggak? Kalau enggak benar dibuang. Apakah yang saya dengar itu mendatangkan kemuliaan enggak? Kalau enggak buang. Semuanya yang kita dengar itu adil atau tidak? Kalau tidak buang. Semua yang kita dengar itu suci atau tidak? Kalau tidak suci dibuang. Artinya dibuang itu jangan dipikirkan dan jangan dimasukkan dalam pikiran kita. Semua yang manis, rasanya sesuatu yang tidak manis buang. Kalau yang kita dengar gosip itu tidak sedap didengar ya, itu dibuang. Kalau kita mendengar gosip tentang kebajikan dan suka ngomongin orang, buang semuanya. Yang kita pikirkan adalah pikiran Kristus. Maka kita akan bisa bertumbuh di dalam Kristus ya. Kita berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu kami boleh menyembah Engkau selama 1 jam. Terima kasih karena kami tahu Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Perbarui pikiran kami Tuhan. Kami sangat merindukan pikiran kami Kau perbarui sehari demi sehari. Dengan cara kami membaca firman-Mu. Setiap hari kami mau berkaca dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu kalau kami berkaca dengan firman-Mu,
maka kami akan dapat melihat Tuhan bahwa kekotoran dalam hidup kami, dan kami bisa menghapus semua yang kotor karena kami bercermin Tuhan, bercermin dengan firman-Mu. Ajar kami bercermin dengan firman-Mu dan tidak bercermin pada diri sendiri, hidup dalam kebenaran sendiri, sehingga kami benar-benar Tuhan dapat berubah dalam segala pikiran kami seperti menjadi pikiran Kristus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami tetap mau berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mau berdoa saat ini untuk Bapak Presiden kami. Bapak, Engkau tahu keadaannya, Engkau tahu pikirannya, Engkau tahu kecapeannya. Engkau tahu Tuhan akan kelelahan yang harus dilakukan setiap hari. Engkau tahu pikiran-pikirannya Tuhan. Engkau tahu banyak perkara yang masuk di dalam hidupnya. Baik mengenai keluarganya maupun mengenai orang-orang di sekitarnya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu Bapa, berikan kepada Bapak Presiden kami hikmat yang daripada-Mu, kebijaksanaan yang daripada-Mu. Turun atas Bapak Presiden kami sehingga mengambil suatu langkah, memberi nasihat kepada setiap orang benar-benar berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami minta Engkau yang akan mengarahkan Tuhan negara kami ini menjadi suatu negara yang bertujuan untuk kemajuan, untuk kebaikan akan bangsa dan negara ini, untuk kebaikan rakyat banyak Tuhan. Oleh karena itu Engkau pilihkan Tuhan pribadi yang benar-benar menjadi pengganti daripada Pak Jokowi ini Tuhan. Menjadi pengganti yang benar-benar dapat meneruskan semua program dan benar-benar semua untuk rakyat Tuhan. Semua untuk rakyat. Tuhan, kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kalau kami banyak mendengar akan korupsi, Tuhan, kami mau mempersembahkan semua kepada-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup untuk mengubahkan negara ini menjadi negara yang benar-benar untuk kepentingan bersama. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu mengenai keadaan cuaca yang saat ini ya Tuhan. Kau tahu keadaan cuaca yang tidak menentu saat ini. Bapak, kami berdoa berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta daya tahan tubuh yang baru setiap hari Tuhan. Memasuki akan hidup kami sehingga kami diberi kekuatan kesehatan Tuhan. Kami dapat menjalankan segala tugas dan kewajiban kami setiap hari. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, Engkau sendiri akan mengatur akan keadaan bencana alam yang Kau izinkan terjadi. Kemarau yang panjang yang Engkau lihat saat-saat ini terjadi. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan melakukan. Sehingga apa yang saat ini terjadi Tuhan, Engkau buat minimal Tuhan. Engkau buat secara minimal ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau dengar doa kami pada pagi hari ini. Kami sangat merindukan jangan sampai Tuhan bencana-bencana alam ini menghancurkan bangsa ini Tuhan. Terutama menghancurkan rakyat kecil Tuhan. Kami sangat berdoa Bapak, kasihani Indonesia, kasihani Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur kami masih punya Bapak seperti Engkau. Sehingga dapat mengerti akan segala sesuatu yang kami perlukan dan kami butuhkan.
Bapa, saat ini kami minta anugerah-Mu turun atas kami. Berikan kepada kami rezeki kami yang secukupnya, yang dibutuhkan oleh setiap kami Tuhan. Tolong Tuhan berkati pekerjaan kami. Inilah financial freedom. Kami sangat merindukan Tuhan. Kami semuanya dilepaskan daripada kekurangan. Cukup Tuhan, cukup Tuhan. Kami rindu setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Engkau cukupkan Tuhan, Kau cukupkan, Kau cukupkan. Hari demi hari Kau cukupkan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih di dalam nama-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, menguasai mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami juga dan hati kami. Tuhan, Kau yang akan terus membuat kami melihat akan cara kerja-Mu yang luar biasa. Biarlah semua yang tidak baik Engkau hancurkan Tuhan. Dan berkati hari ini kami mau melakukan semua pekerjaan kami. Perjalanan kami hari ini Tuhan. Engkau yang akan memimpin sampai Engkau sendiri akan menemukan akan momen-momen yang luar biasa Tuhan. Sampai kami boleh menerima berkat-berkat-Mu. Hari ini semua yang kami kerjakan menjadi berhasil dan mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Tuhan, berikan kami kelegaan Tuhan dalam perekonomian kami. Sampai kami mengalami yang dinamakan financial freedom Tuhan. Berkati Tuhan dan berkati. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.